Mami, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas masalah tentang protein, karena protein itu kan bagus banget nih untuk kualitas ASI kita ya. Tapi mungkin ada kendala beberapa orang yang kayak nggak bisa setiap hari makan daging, atau mungkin yang nggak suka daging. Kayak aku tuh punya salah satu adminku di Mampu tuh juga dia nggak bisa makan daging sama sekali. Nah terus proteinnya dapat dari mana dong kayak gitu kan? Nah, tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu di YouTube kali ini, dan jangan lupa juga follow Instagramnya mauuum.id. Udah di follow dan udah subscribe? Kalau sudah, yuk kita langsung bahas. Jadi sebetulnya gini, aku banyak sih maksudnya kayak dapat sharing-sharingan gitu ya, kayak aku padahal udah makan sayur mayur yang banyak, tapi kenapa sih kok ASIku tuh maksudnya belum kental kayak gitu-gitu. Nah padahal yang perlu kita tahu sebetulnya kalau kekentalan ASI itu juga dipengaruhi oleh kualitas ASI itu dipengaruhi oleh si protein ini tadi. Nah protein itu banyak ya Mam, jadi nggak cuma daging aja, bisa dari kacang-kacangan, bisa dari produk olahan susu, bisa dari telur. Terus habis itu kalau semisal kalian tahu itu ada juga yang namanya lentils. Lentils itu semacam kacang-kacangan juga dia. Terus warnanya kayak orange kemerahan seperti itu juga proteinnya bagus banget. Nah, tapi yang sebelum kita tahu kenapa sih kok bisa protein itu penting buat kita gitu loh. Sebetulnya nggak cuma busui aja, untuk kita yang sehari-hari pun itu juga protein itu bagus gitu. Apalagi kalau semisal kayak kita yang kayak olahraga, nah biasanya kan orang tuh kebanyakan kenapa sih mereka minum whey protein kayak gitu. Nah protein itu juga mempercepat proses regenerasi sel kita kayak gitu, makanya kenapa kita tuh butuh protein gitu loh. Nah kalau kebutuhan untuk ibu menyusui proteinnya berapa? Yang aku baca-baca untuk protein ibu menyusui itu kurang lebih seharinya 75-85 gram. Tapi kalau aku pribadi, karena aku tuh punya darah rendah, jadi aku tuh makannya protein sehari itu 200 gram. Jadi ini aku benar-benar takerin ya Mam, kalau aku misal beli daging, itu memang aku plastik sudah per 200 gram, supaya kita kalau mau ngolah itu gampang. Dan aku pasti makan daging setiap harinya. Bosen nggak? Kalau demi kualitas yang bagus ya harus diperjuangkan kayak gitu loh. Dan kalian bisa kreasiin lah masaknya, tapi kadang kan ada ya, kita menyadari memang daging itu kadang harganya, apalagi kalau misal mungkin kayak gini kan harganya mungkin meninggi gitu ya Mam ya. Nah, terus apa dong Mam, opsi lainnya tuh apa? Bisa diganti dengan apa? Nah yang pertama itu sebetulnya yang bagus tuh juga dari kacang kedelai. Kacang kedelai itu bisa dari susu kedelai, bisa dari tempe, ya itu bagus kacang kedelai. Makanya kenapa banyak juga kan mungkin booster ASI yang menggunakan kacang kedelai bahan dasarnya kayak gitu. Tapi daripada kita pakai booster ASI yang kayak gitu, ngapain sih kita nggak makan langsung aja? Sebetulnya itu lebih bagus gitu loh. Jadi bisa dari kacang kedelai, bisa dari tempe, seperti itu. Kalau semisal selain itu kalian juga bisa makan kacang-kacangan dari kacang almond. Kacang almond itu juga proteinnya tinggi. Terus bisa makan lentils tadi yang aku bilang. Lentils ini gizinya lengkap banget. Jadi kalau semisal apalagi untuk yang vegetarian itu kan nggak bisa makan daging. Nah biasanya itu untuk memenuhi kecukupan proteinnya itu disuruh makan lentils. Ini juga yang dulu aku sempat diajarin sama rumah sakit tempat aku ngelahirin, karena waktu itu kebetulan kita waktu itu ada kayak dikumpulin, terus kita kayak diinformasi lah, intinya kayak ada yang salah satu mama itu yang lahirin dia vegetarian, jadi disuruh banyak-banyak makan lentils gitu. Terus habis itu ikan. Nah ikan ini ada, kalau misalkan tahu ikan gabus itu bagus banget, apalagi kalau misal habis kita operasi, habis kita lahiran, itu juga ikan gabus ini dipercaya bisa mempercepat proses penyembuhan ya, karena tadi proteinnya tinggi, jadi untuk regenerasi sel-selnya itu juga bagus. Terus kalau produk turunan susu itu bisa dari susu itu sendiri, bisa dari yogurt itu juga proteinnya tinggi begitu. Jadi sebetulnya banyak banget makanan-makanan yang mengandung protein tinggi selain daging. Intinya kalau memang kita ibu menyusui itu kita dituntut untuk lebih kreatif. Tapi sesuaikan lagi, kenapa sih kayak aku kok makannya cuma daging aja? Karena Marvel banyak alerginya, seperti itu kan. Makanya kenapa dulu aku cuma bisanya makan daging. Dulu aku masih belum ngeh kalau ikan gabus itu kan ikan air tawar ya. Kalau ikan gabus itu ternyata juga tinggi protein. Aku masih belum ngeh gitu loh. Aku dulu belum ngerti itu. Jadi makanya akhirnya tiap hari ya cuma daging terus kayak gitu. Tapi kalau sekarang aku udah ngerti ya, aku sekarang mulai mix lah antara ikan, antara daging. Ayam itu juga proteinnya tinggi. Jadi ayam, daging itu proteinnya sama-sama tinggi. So untuk mami-mami yang kalian misal bingung makanan yang protein tinggi apa aja, udah aku sebutin tadi. Selain daging ya,
Ada ayam, ada lentil, kacang-kacangan, bisa kacang almond, bisa kacang kedelai, terus bisa produk olahan susu, dan bisa ikan. Oh, yang satu lagi yang udah pasti kita bisa dapat dimanapun adalah telur. Telur ini juga proteinnya tinggi banget, terutama yang ada di putih telurnya. Makanya kalau misalnya kita dulu orang fitness, orang olahraga tuh biasanya disuruh banyak-banyak makan protein dari putih telur. Itu karena proteinnya tinggi. Jadi udah banyak banget sebetulnya makanan yang mengandung protein tinggi. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau misal mau kualitas ASIku bagus, mau ASIku kental, harus gimana, makan apa aja, udah aku sebutin tadi. Bisa di mix, apalagi untuk baby kalian yang nggak ada alergi, kalian bisa mix makannya supaya nggak bosen. Semoga ini bisa membantu dan semoga semuanya dikasih ASI yang kental dan berkualitas. Nah, untuk mami-mami, kalau misal kalian masih bingung, mau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Misal kalian ada tips-tips juga, atau misal mau bahas yang ini dong, kalian juga bisa komen di bawah dan akan kita masukkan di Mom Formation berikutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagramnya Mom Uum. Bye bye.